Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mawar Alifiati Lestari dengan NIM 1112222000085. Saya Nadia Srianing Anugrah dengan NIM 11122200086. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang administrasi pertanahan untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pengampu mata kuliah administrasi pertanahan yaitu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. Pengertian administrasi pertanahan merupakan suatu usaha dan kegiatan suatu organisasi dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Administrasi pertanahan penting dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya tanah secara efektif, menjaga ketertiban penggunaan lahan, serta sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang wilayah. Instansi yang bertanggung jawab dalam administrasi pertanahan di Indonesia antara lain adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR atau BPN. Jadi, konsep administrasi pertanahan adalah sistem terorganisasi yang mengatur data-data tanah seperti kepemilikan, hak penggunaan, dan batas-batas, serta memastikan pengelolaan tanah berlangsung secara legal dan struktur. Sistem ini melibatkan pendaftaran tanah, pengukuran, penerbitan sertifikat, pengelolaan informasi tanah, hingga perencanaan penggunaan tanah untuk berbagai kebutuhan masyarakat dan negara. Tujuan administrasi pertanahan ada dua, yaitu manajemen kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah. Dengan adanya dokumen resmi seperti sertifikat tanah, pihak-pihak yang berkepentingan memiliki bukti sah atas haknya, mengurangi konflik pertanahan dan memperlancar transaksi tanah. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan tanah. Dengan pengelolaan yang teratur, tanah dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana tata ruang. Ini juga mendukung tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mencegah penggunaan tanah yang tidak sesuai, seperti ahli fungsi lahan produktif tanpa izin. Komponen administrasi yang pertama, pendaftaran tanah. Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data fisik dan data yuridis tanah. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan atau hak atas tanah. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data mengenai batas-batas tanah, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pemeriksaan status hukum tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan lain-lain. Penerbitan dokumen resmi tentang status tanah tersebut. Yang kedua, sertifikasi. Proses penerbitan sertifikasi sebagai bukti tertulis yang sah mengenai hak seorang atas tanah. Sertifikat ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pemilik tanah, kepastian lokasi, luas, dan batas tanah. Kekuatan pembuktian penuh dalam sengketa hukum. Sertifikasi biasanya menjadi tahap lanjutan dari pendaftaran tanah. Di Indonesia, program seperti PRONA atau Program Nasional Agraria dan PTCL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap mempercepat proses sertifikasi tanah secara massal. Yang ketiga, sistem informasi pertanahan. Sistem berbasis teknologi informasi yang mengelola data pertanahan baik fisik, lokasi batas, peta maupun yuridis, status hak, nama pemilik. Tujuannya adalah mempermudah pelayanan publik dalam bidang pertanahan, mendukung transparansi dan akuntabilitas administrasi tanah, membantu dalam perencanaan tata ruang investasi dan pengambilan keputusan. Contohnya di Indonesia adalah sistem informasi geografis pertanahan yang terintegrasi dengan layanan online seperti Sentuh Tanahku atau sistem pendaftaran tanah online atau SPTO. Selanjutnya, hak atas tanah. Yang pertama, hak milik adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki orang atas tanah. Hanya warga Indonesia yang dapat memiliki hak milik. Hak ini dapat dipindah tangankan misalnya melalui jual beli, hibah, perwarisan, dapat dijadikan jaminan utang misal dibebani hak tanggungan. Yang kedua, hak guna usaha atau HGU. Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya diberikan untuk kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan. Jangka waktu maksimal 35 tahun bisa diperpanjang 25 tahun. Subjeknya WNI atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, hak guna bangunan atau HGB. Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Jangka waktu maksimal 30 tahun bisa diperpanjang 20 tahun. Subjeknya WNI atau Badan Hukum Indonesia. Setelah habis masa HGB, tanah kembali ke negara atau pihak yang memberi hak. Yang keempat, hak pakai. Untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau tanah milik pihak lain diberikan untuk jangka waktu tertentu atau selama tanah digunakan. Subjeknya WNI, Badan Hukum Indonesia, badan atau instansi pemerintahan, bahkan warga negara asing dalam kondisi tertentu. Yang kelima, hak pengelolaan. Hak yang diberikan negara kepada badan pemerintah atau badan usaha negara untuk mengelola tanah negara. Hak ini lebih bersifat administratif dan tidak seperti hak milik. Contoh pemegang hak pengelolaan: pemerintah daerah, BUMN, seperti Pelindung dan lain-lain. Hak ini bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, misal menyewakan, memberikan izin HGB di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lembaga dan kewenangan pertanahan. Badan Pertanahan Nasional atau BPN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki wewenang utama dalam urusan pertanahan. Yang pertama, pendaftaran tanah. Melakukan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hak atas tanah meliputi pengukuran, pemetaan, penertiban sertifikat tanah, dan juga pembukuan hak. Yang kedua, pengaturan penataan pertanahan, menyusun kebijakan dan peraturan terkait pertanahan serta melakukan penataan ruang dan penggunaan tanah. Yang ketiga, pengadaan tanah, melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang keempat, penyelesaian sengketa tanah, berupaya menyelesaikan sengketa tanah dalam berbagai konflik melalui mediasi maupun adjudikasi. Dan yang terakhir, pengelolaan informasi pertanahan, mengelola sistem informasi geografis pertanahan dan menyediakan data serta informasi pertanahan. Selain BPN di tingkat provinsi, terdapat kantor pertanahan di tingkat kabupaten dan kota yang juga melaksanakan tugasnya di wilayah masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai reforma agraria dan keadilan akses tanah. Reforma agraria merupakan upaya penataan kembali struktur pertanahan, pemilikan, pemanfaatan tanah yang lebih adil. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan akses terhadap sumber daya agraria, terutama bagi petani, masyarakat, terutama pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keadilan akses tanah sendiri meliputi redistribusi tanah, pembagian tanah yang terlantar, tanah negara, atau kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, penataan penguasaan tanah. Pembatasan luas kepemilikan tanah untuk menghindari konsentrasi penggunaan tanah oleh segelintir pihak. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Memberikan pendampingan, pelatihan, dan akses modal kepada penerima reforma agraria agar yang diperoleh dan dapat dimanfaatkan ini dapat berjalan secara produktif. Yang ketiga, saya akan menjelaskan masalah pertanahan dan sengketa tanah. Indonesia menghadapi berbagai masalah pertanahan yang kompleks, di antaranya seperti tumpang tindih hak. Adanya lebih dari satu pihak yang mengklaim hak atas sebidang tanah. Yang kedua, sengketa batas, ketidaksengajaan atau perdebatan pendapat mengenai batas-batas tanah antar pemilik tanah. Yang ketiga, mafia tanah, praktik-praktik ilegal penguasaan dan peralihan hak tanah masih banyak beredar di Indonesia. Selanjutnya, konflik agraria. Sengketa tanah melibatkan masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah terkait penguasaan pemanfaatan tanah. Selanjutnya, ketidaksesuaian tata ruang, di mana pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah. Sengketa tanah dapat berujung pada konflik sosial, kerugian ekonomi, dan ketidakpastian hukum. Penyelesaian sengketa memerlukan mekanisme yang efektif,
transparan, dan berkeadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran tanah dalam pembangunan nasional. Tanah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Yang pertama meliputi sumber daya alam. Tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, dan juga kehutanan. Yang kedua, basis ekonomi. Tanah menjadi basis ekonomi bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama di sektor pertanian dan properti. Ruang hidup. Tanah merupakan tempat tinggal, tempat bersosialisasi, melakukan aktivitas, dan melestarikan budaya masyarakat. Infrastruktur. Tanah diperlukan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas umum lainnya. Investasi tanah menjadi salah satu aset yang sangat menarik. Pengelolaan pertanahan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Demikian penjelasan kami untuk memenuhi tugas UTS mengenai hukum administrasi negara. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.